Engkau berbicara kepada hidup kami. Bawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Bawa kami untuk masuk dari satu pintu kepada pintu berikutnya. Berikan kami kunci-kunci kerajaan-Mu untuk kami membuka apa yang selama ini tertutup, untuk kami menerobos sebuah kemustahilan dalam hidup kami. Terima kasih, biar saatnya pintu yang berabad-abad itu terbuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dan mampukan hamba dengan cara yang sederhana, agar hamba-Mu boleh menjadi penerjemah hati-Mu benar. Kembali hamba meminta urapan-Mu, kesegaran, kemampuan, kesanggupan, juga kepada semua anak-anak-Mu. Hembuskan kekuatan, hembuskan nafas-Mu, segarkan, berikan kami mata yang melihat, berikan kami telinga yang mendengar, berikan kami hati yang mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Yes. Saudara masih semangat? Amin. Ya, saudara, dari kemarin kita udah ngomong soal apa itu unity. Amin. Amin. Bagaimana kita bisa hidup unity. Habis itu juga kita sudah menerima akibat apa yang kita bisa terima kalau punya unity. Dan terima apa? Berkat, janji, dan jaminan. Ya. Nah, saudara, tapi saya mau tanya saudara, untuk kita pilih yang namanya mengosongkan diri itu gampang atau enggak? Susah. Tuh. Jadi bagaimana kalau itu kita bisa melakukan kalau sulit? Betul? Nah, bagaimana kita hari ini kita mau belajar? Bagaimana kita punya kekuatan untuk memilih? Amin. Karena saudara, kalau kita sekedar tahu firman, banyak yang tahu firman. Pertanyaannya, apakah kita menjadi pelaku firman? Itu berbeda. Amin. Saudara bilang, sebut aja salah satunya, mengampuni. Gampang nggak? Siapa bilang gampang? Begitu saudara bilang gampang, akan datang. Ini Pak yang Ya, saudara, itu nggak dijalani gampang. Loh, Alkitab sendiri berkata, jalan Tuhan itu sempit dan sedikit yang mendapatkan. Jadi itu bukan di jalan yang gampang. Mengikut Tuhan, menjadi hamba kebenaran, mengikut Tuhan, itu gak di jalan yang murah, saudara. Itu menuntut pengorbanan, itu menuntut peletakan hidup, itu menuntut saudara rela di jalan yang sempit, itu menuntut saudara dikorbankan. Jadi kalau misalnya sempit, bagaimana kita mau masuk, saudara? Ya. Kalau memang gampang, itu jalan yang lebar, semua orang kan bisa masuk. Saudara tahu, dari survei, 90% orang yang nulis buku rohani mereka nggak lakukan apa yang mereka tulis. Dengarkan baik-baik, saya nggak mengajarkan saudara untuk sudah ini jangan baca buku, enggak. Tetap apa yang diajarkan itu tetap kebenaran. Tapi ternyata dari survei, mereka cuma tahu toh, have no power to do. Mereka cuma know, but have no power to do it. Amin. Jadi kalau orang debat-debatan, firman apa segala macam, udahlah, nggak usah. Tanya aja seberapa yang sudah kau lakukan. Bukan soal tahu-tahuan firman. Kalau tahu firman, setan juga tahu. Betul kan? Ya, setan juga tahu, saudara. Tapi dia pakai kebenaran itu disesatkan. Amin. Dia tidak melakukan. Dia
Diambil sedikit, dipotong dikit, diplesetin, dipelintir. Ya toh? Nah saudara, jalan itu nggak mudah saudara. Jalan menuju ke sana, jalan yang namanya jalan kedewasaan, pendewasaan, itu nggak gampang saudara. Saudara tahu yang namanya, kita buka sebentar di dalam 1 Korintus 13. Ini tiba-tiba Tuhan ingatkan saudara, di luar yang saya siapkan ya. 1 Korintus 13. Korintus 13 itu tentang kasih. Saudara perhatikan ya. Makanya saya berkata unity itu gampang kan? Gak segampang yang kita pikir unity. Karena kita harus bisa mengosongkan diri, menerima orang punya kelemahan. Unity itu kan kita dituntut untuk kita mengosongkan diri. Kita juga belajar untuk menerima bukan hanya orang yang sama, tapi bahkan orang yang berbeda dan orang yang punya kelemahan. Makanya di Alkitab berkata apa? Saling menerimalah kamu, bahkan kamu terima orang yang punya kelemahan. Kan dikasih tahu. Belajar, kamu yang kuat menanggung kelemahan yang lemah. Kita harus bisa mengerti. Kata unity sendiri dari kata delay. Delay untuk ngomel-ngomel, delay menggerutu, delay untuk marah, delay untuk cepat menilai, delay untuk cepat menghakimi. Amin. Kalau saudara mau unity, saudara harus habis diri. Seperti yang saya katakan perumpamaan kemarin, kalau kadar kita banyak nih, tekanan cepat keluar. Tapi kalau kadar kita semakin dikit, sisanya cuma sedikit, ditekan, keluar mungkin tapi dikit. Apalagi kalau habis, ditekan, gak ada yang keluar. Amin. Yang keluar adalah Tuhan. Percayalah, kalau saudara tabur yang daging, Anda gak bisa mengharap ada tua yang rohani. Jadi yang harus Anda tabur adalah engkau yang mati, supaya yang nyata itu Tuhan. Amin. Ya. Nah saudara lihat bentar di dalam kasih saudara. Ya, 1 Korintus 13 dikatakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, kau boleh berkata kau punya apapun, tapi gak punya kasih, itu cuma seperti suara gong. Suara seperti jas, seperti suara barongsai. Cuma begitu saudara, tidak ada apa-apa. Ya, dan dikatakan saudara lihat, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, yang membuat kau berguna ternyata itu kasih, bukan karunia. Karunia apapun itu yang kau punya, kalau gak punya kasih justru merusak. Amin. Justru itu merusak. Apapun yang gak ada kasih, kenapa? Allah itu kasih. Allah itu bukan Allah iman, Allah itu kasih. Amin. Iman yang bekerja oleh kasih. Anda lihat, apapun dia mau bekerja, itu dasarnya sebenarnya kasih. Dia lihat orang, dia tergerak, imannya muncul. Amin. Jadi dia karena kasih. Dan di sini bilang apa? Dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Lihat, gak ada kasih. Tadi dibilang gak ada berguna, gak ada faedah. Anda dan saya tidak akan pernah membawa pemulihan.
Yang ada adalah semua orang yang bersentuhan dengan kita akan terluka. Amin. Dan dikatakan apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih murah hati, ia tidak cemburu, ya, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi saudara, kerendahan hati hamba itu bagian daripada kasih. Ya, habis itu ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri dan tidak pemarah. Lihat saudara, marah itu sombong. Ya, dan dibilang apa? Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada orang yang gak bisa hidup di masa depan karena dia tetap hidup di masa lalu. Ahli arkeolog dia, selalu gali yang purba. Ada orang kalau ingat yang lalu, detail dia bisa ingat. Anda mau tahu orang kepahitan seperti apa? Coba cek yang dia sakit, diajak ngomong, dia bisa ngomong detail. Oh ini waktu itu ya Pak. Ada dua kekuatan di muka bumi. Yang pertama namanya kekuatan kasih. Ketika seorang itu jatuh cinta dengan seorang, mungkin waktu dulu ibu sama Pak Yesus, ya. Mungkin waktu lihat ya, sampai jumlah kumisnya tahu. Saking mengasihi, dihitung. Iya, kasih itu detail, saudara. Tahu dia momen itu, pada saat itu matahari bersinar. Iya tuh. Tehnya masih hangat. Itu waktu itu kumisnya cuma berapa lembar. Ingat semua. Tapi dengarkan baik-baik. Ketika dia benci, dia juga detail, tapi yang negatif. Negatif, 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 negatif. Anda lihat aja kalau kita lagi benci orang, begitu orang ngomong soal orang itu, kita bisa jabarin, kita data jumlah kumisnya, pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga. Amin. Dan dibilang apa, saudara? Kalau perhatikan, tidak menyimpan kesalahan orang, ya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu. Saudara, ini yang buat kita unity. Amin. Dia bisa menutup ketimpangan, ada kebocoran, ya. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu lenyap. Perhatikan ayat yang ke-11, dibilang apa? Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, dan aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku menanggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa itu sifat kanak-kanak? Yang pemarah tadi. Pemarah, nyimpan kesalahan. Ternyata itu kanak-kanak. Ternyata yang membuat kita dewasa, seberapa kita punya kadar kasih. Dan ternyata kasih itu Allah sendiri. Amin. Nah, semakin kita ternyata untuk cara kita dipenuhi Tuhan adalah semakin kita kosong. Nah, semakin ada banyak orang berkata penuhiku, penuhiku. Saudara tahu ketika kapan kita penuh? Ketika kita kosong. Tuhan gak bisa penuhi bejana yang masih penuh. Dia hanya bisa penuhi kalau kau masih kosong. Amin. Nah, saudara, sifat kanak-kanak ini dibilang apa? Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, saudara, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara lihat, dibilang apa? Ketika aku kanak-kanak,
dikatakan bahwa ketika aku sudah dewasa, aku menanggalkan. Amin. Nah, saudara dengarkan baik-baik, kedewasaan itu bisa dihasilkan ketika kita mau menanggalkan kekanakan kita. Dan jalan pendewasaan itu, jalan kedewasaan itu nggak di jalan yang murah, saudara. Itu di jalan yang mahal, jalan penyangkalan, jalan peletakan hidup, jalan korban, jalan yang sepi tadi yang dilewati Filipus, punya tiba-tiba disuruh kosong. Itu ternyata jalan pendewasaan. Dan itu dengar, apakah semua orang bisa ambil keputusan itu? Enggak, saudara. Buktinya, saudara, ada banyak bergesekan sama orang. Enggak semua orang mau pilih untuk duluan berdamai. Betul? Sulit, saudara. Jadi untuk orang yang paling pertama mau ambil, mau ngalah, itu bukan jalan gampang, saudara. Tapi kalau saudara mau ambil, itulah Anda izinkan dirimu didewasa. Amin. Anda milih yang sulit, Anda milih yang jalan sempit. Saudara harus lihat, Tuhan Yesus selama hidup. Nah, saudara lihat, orang sekali berpaulus saja, dia berkata begini. Coba kita buka di Roma 7, saudara. Roma 7. Makanya saudara dengar, Anda dan saya harus terus kerjakan keselamatanmu. Amin. Kedewasaan, dengarkan baik-baik, kedewasaan itu diperlukan kekuatan. Untuk Anda bisa mengambil keputusan yang Tuhan mau, itu diperlukan kekuatan. Dengarkan baik-baik. Tapi apa yang kau ambil hari ini menentukan siapa kau ke depan. Makanya ada banyak orang tiba-tiba dia tuai, tiba-tiba dia naik. Saudara dengar, itu tabunganmu. Amin. Kemarin saya sudah bagikan, ada namanya upah. Ada upah kesetiaan. Saudara, kalau saudara lihat ya, kalau saudara yang tabung uang di bank aja, ada nasabah yang setia, mereka kasih bonus, ada reward. Sama Tuhan. Ada tabungan kesetiaan, saudara. Amin. Tabungan, bagaimana kau belajar untuk menyangkal diri, bagaimana kau meletakkan. Waktu dulu dia cemburu sama saya, dia bilang sama saya, kamu enak, kenapa setiap kali kamu bisa pergi-pergi, aku enggak. Aku enggak milih. Tiba-tiba itu datang, barusan Tuhan kasih hikmat. Tuhan bilang ini, kamu perhatikan hidup kan. Setiap kali kalau kita ribut, aku yang selalu minta maaf. Ya kan? Dulu, saudara. Nah, jadi dia bilang, saya ngomong gitu. Kenapa itu yang buat beda? Kemuliaan setiap orang aja masing-masing beda. Seberapa engkau mau dinaikkan ke tingkat kemahalanmu, itu bukan di jalan yang gampang. Amin. Dengarkan. Tuhan Yesus datang kali kedua, dibilang dia datang seperti pencuri, betul ya? Nah, saudara dengarkan baik. Yang namanya pencuri, dia nggak mencuri barang yang murah. Kalau pencuri masuk, saudara, di sebuah gedung, ya, dia masuk, dia sudah meresikokan dirinya untuk masuk di situ. Dia nggak akan mungkin ambil barang yang murah. Saudara dengarkan baik-baik. Di hadapan Tuhan, Kristen satu dengan Kristen yang beda, ada harganya yang berbeda. Ada orang-orang tertentu, harganya dalam tanda petik lebih mahal daripada yang lain. Ya. Karena orang-orang itu sendiri menjalani hidup yang murah. Sekalipun kita ditebus dengan darah yang mahal, kita menjalani hidup dengan pilihan-pilihan yang murah. Itu membuat kau jadi murah. Saudara dengarkan, kita ditebus dengan darah yang mahal. Kita seharusnya hidup yang mahal. Emas itu mahal toh. Tapi kalau saudara serahkan kepada orang yang belum maju, mungkin orang yang nggak ngerti, dia nggak menghargai, dia nggak butuh itu. Suatu yang berharga pun,
Kalau itu nggak dihargai, dia nggak akan punya nilai. Sebaliknya suatu yang kelihatannya murah pun, tapi kau belum menghargai, itu jadi mahal. Amin. Nah, saudara lihat orang sekali berPaulus, dia berkata begini, Roma 7 ayat 18. Roma 7 ayat 18, dia bilang apa? Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada suatu yang baik. Habis itu dia bilang apa? Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris. Dia bilang apa? Dia berkata begini, for I am conscious, bahwa aku sadar, that in me, that is in my flesh, yaitu tentang aku, di dalam aku sebagai daging, dikatakan apa? There's nothing good, gak ada yang baik di dalam hidupku. Dia bilang apa? I have the mind, but not the power to do right. Dia berkata apa? Dalam pikiranku aku sadar, aku harus melakukan kehendak Tuhan. Dalam pikiranku aku ingin melakukan kehendak Tuhan, tapi aku gak punya power. Ada orang Kristen yang dia tahu harus melakukan, tapi gak punya kekuatan untuk melakukan. Tahu. Siapa bilang gak tahu? Hari ini kalau tiba-tiba disuruh khotbah, bisa khotbah. Tapi masalahnya tidak ada dibilang power untuk khotbah, tapi power untuk doa. Kalau memang firman Tuhan itu gampang, semua orang akan jadi pelaku firman. Masalahnya firman Tuhan gak gampang. Jadi dengarkan baik-baik, kalau saudara lihat ada orang-orang yang mereka bisa lakukan firman yang sulit, hidup di jalan yang sempit, tapi mereka bisa melakukan itu karena orang itu punya kekuatan di belakangnya. Amin. Hanya orang yang kuat Anda bisa melakukan. Kalau saudara normalnya orang Kristen, saudara normalnya kita cuma mau melakukan kalau firman itu sesuai dengan daging kita. Kalau memang dalam jangkauan kita dan sesuai dengan daging kita mau lakukan. Tapi coba saudara, engkau sendiri lagi hidup, engkau memberi, engkau tidak bersalah, engkau yang suruh minta ampun. Bisa kan? Tapi saudara lihat dari kesaksian, ada banyak cerita. Saya ada buku tentang martir, saudara. Mereka waktu mau dibakar, mereka nyembah Tuhan. Aneh. Seperti justru ada hari yang mereka nantikan. Ada orang-orang mereka udah mau disalibkan, mereka jalan ke tempat mereka akan dieksekusi, mereka nyanyi. Tangkap. Gila saudara. Tapi kalau Anda belum gila, Anda belum pengikut Tuhan. Amin. Amin. Tuhan saudara dan Tuhan kita dibilang gila saudara. Bahkan itu dari orang-orang yang terdekat dalam hidupnya. Hari ini bukan karena saudara nanti habis ini cari-cari supaya dibilang gila, enggak saudara. Itu Tuhan dibilang gila karena dia lakukan di jalan kebenaran. Amin. Nah, berikut dari berapa di atas saudara sudah mau udah 2 watt saudara. Makanya, ya. Jadi gila. Nah, saudara dengarkan baik-baik. Yang namanya, perhatikan ya, saya yakin semua di sini pasti ingin selesaikan destiny, betul? Dan destiny kita itu tergantung pada pilihan-pilihan yang sulit untuk kau sampai. Orang yang nanti tinggal itu karena ada bagian, ada hal-hal yang dia tidak bisa capai seperti yang Tuhan mau. Dan dengarkan baik-baik. Pasti saudara mau kau sampai destiny. Pasti tidak ada orang pernah ingin perceraian. Orang tidak pernah ingin ada perpecahan. Orang pasti tidak ingin namanya ada hal yang buruk saudara. Tapi dengar, itu pasti tergenapi ya? Belum tentu. Sedangkan perhatikan ya, kalau kita menginginkan saja, aku ingin selesaikan sampai garis akhir, belum tentu itu bisa terjadi. Apalagi kalau kau gak punya keinginan ke sana.
Yang ingin aja, yang ingin menjadi pelaku firman aja, yang ingin dipakai saja, belum tentu. Karena apa? Itu bukan di jalan yang gampang. Masalahnya orang, saudara kalau lihat orang ke mall ya, bagus bajunya. Pertama kali ngintip apa? Harganya. Dia kayak buka kartu ya, pelan-pelan. 0-nya 1, 0-nya 2, 0-nya 3, 0-nya 4, 0-nya 5, 0-nya 6. Udah, nanti dulu. Kenapa belum beli? Nanti mau lihat-lihat. Intinya dia mau cari yang 0-nya agak sedikit, sudah. Barangnya dia mau, harganya nggak mau. Nah kan? Sedangkan kalau kita menginginkan saja, belum bisa. Saudara lihat Tuhan kita ini, lihat di dalam Yesaya 53. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Dikatakan apa? Yesaya 53 ayat 3 dikatakan apa? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh sengsara dan yang biasa menderita kesakitan. Saudara dengar kata biasa menderita di sini dibilang apa? He intimately familiar dengan penderitaan, saudara. Dia intim, bahkan sangat familiar. Hari ini ada banyak orang menghindari penderitaan, tapi Tuhan intim dengan penderitaan. Di tempat lain di kata-kata biasa dia apa? He is skillful. Dia ahlinya dalam penderitaan. Dia kayak bisa surfing dengan penderitaan. Kita hari ini kan amin dijauhkan penderitaan. Saudara dengarkan baik-baik. Bagi orang yang percaya Tuhan, bagi orang yang mengenal Tuhan, mereka tahu cuman ini caranya untuk naik ke atas. Amin. Cuman inilah caranya untuk kau menerima mahkota. No crown without cross. Gak akan ada mahkota tanpa di jalan salib. Jadi kalau orang ternyata, kalau dia sampai bisa memilih jalan salib dalam hidupnya, jalan yang sulit, itu orang itu punya kekuatan. Dia bukan ordinary man. Tuhan Yesus kalau saudara lihat di dalam hidup dia, ada pilihan-pilihan yang ditawarkan dalam hidup dia untuk jalan singkat, jalan bypass, jalan yang mudah. Dia tetap pilih jalan yang tersempit. Dia nggak pernah ambil yang namanya jalan yang singkat, jalan yang gampang. Saudara, saya kasih tahu, nanti saya akan kasih tunjuk, saudara. Salah satunya aja waktu dia dipaku di kayu salib, dia dikasih air anggur asam bercampur empedu. Empedu bercampur cuka ya, cuka dan empedu. Saudara, ternyata saudara dengar, itu adalah obat penahan sakit. Dia gak mau minum. Penderitaan yang Bapak pakai itu, yang berikan dalam hidup dia gak mau kurangi. Hari ini kan kita kalau bisa penderitaan kita ringan dengan cara apa? Engkau minum anggur asam, ketika kau dalam penderitaan, kau sharing ke orang, penderitaanmu kurang. Kau sedang, saya gak bilang saudara, semua penderitaan nanti saudara gak sharingnya. Kalau Tuhan suruh sharing lah. Tapi ada hal-hal penderitaan itu harus masuk lebih dalam hidup. Ingat kemarin saya bagikan, penderitaan itu mengerjakan. Penderitaan sementara yang kau alami itu mengerjakan yang mulia, yang kekal. Amin. Berapa banyak orang ketika kami itu pemimpinmu atau ada sih. Bukan berarti salah loh ya, bukan berarti salah, bukan. Kalau memang kau tergerak dan memang itu kau sedang, it's okay. Tapi dengar, ada orang-orang
kau sharing untuk mengurangi penderitaan. Dan benar, detik itu sebenarnya seperti kau potong salib. Salibmu makin kecil. Tapi bisa gak kau? Anda menderita kadang-kadang benar. Ada hamba-hamba Tuhan. Saya lihat mereka sendiri sedang mengalami masalah. Mereka gak cerita. Tapi mereka bisa melayani dan jadi berkat. Orang gak tahu dia mengalami masalah. Dia sendiri ada pergumulan yang berat. Orang minta doa, dia masih bisa doakan. Kenapa ada kekuatan? Amin. Mari kita lihat lebih lanjut. Saudara masih bisa nangkap? Amin. Lihat lagi. Tadi yang seperti yang saya bagikan, dia bilang apa? Di dalam Filipi 2 ayat 7, nanti saudara buka aja. Tapi saya nggak yakin juga saudara buka. Tapi saya bilang aja saudara. Filipi 2 ayat 7 dikatakan apa? He make himself. Dia mengosongkan dirinya. Dia walaupun rupanya dia setara dengan Allah, dia mengosongkan dirinya. Dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan lain dia bilang apa? He make himself no reputation. Dia dengan sengaja buat reputasinya habis. Kita hari ini kan mikir kalau reputasi kita mau hancur. Saudara, saya lagi diisukan di mana-mana. Saya boleh bilang, saudara, itu dari Bapak sendiri. Ya, saya kasih tahu aja. Dari orang-orang, kalau saya kasih tahu pasti lagi tersebar. Saya belajar untuk saya nggak ngomong. Saya sampai kaget kemarin pas Mami Selvi datang Jim, dengar-dengar kau dikatakan si ini loh yang ngomong loh, sampai di depan umum, sampai itu tersebar ke hamba-hamba Tuhan. Saya nggak klarifikasi, saudara. Ya, saudara dengarkan baik-baik ya. Sedangkan kau melihat dengan matamu aja kau bisa salah, jangan melihat dengan telinga. Kalau yang kau lihat dengan matamu aja belum tentu itu benar, bagaimana kau mau melihat dengan telinga? Kalau saya belajar, saya pribadi, saya dengar si A, si B, saya tampung aja. Saya setel hati saya percaya yang namanya kebenaran nggak bisa ditipu. Satu hari akan terbongkar. Saya ini kalau mau bilang ya, saya masalah-masalah negatif, gosip segala macam, saya paling ketinggalan. Kenapa? Saya orangnya bukan mau nyari. Saya nggak tipikal yang mau cari bangkainya orang. Tapi itu memang datang sendiri. Saya nggak tipikal. Sekarang ngapain sih? Untungnya apa? Kenapa kita orang Kristen kita senang kali lihat ada hamba Tuhan jatuh, gagal? Apa bedanya lu sama setan? Setan kan nunggu orang gagal tuh. Jadi kalau Anda senang melihat ada orang gagal, senang lihat hamba tuh walaupun itu belum tentu benar, Anda coba mau cari tahu, Anda bapakmu siapa? Seharusnya kita kalau ada gereja Tuhan, ada yang gagal, ada apa? Kalau kita berkata tubuh apa? Satu sakit, semua sakit. Amin. Kesaksian Yesus itu sedang hancur. Dan saudara justru ketawa, senang. Saudara tahu gak kalau ada hamba Tuhan apa segala macam jatuh, itu jadi batu sandungan buat banyak orang. Makanya setan itu saudara dengar, dia gak ngincar yang curu-curu, saudara. Maaf. Kenapa? Kalau yang biasa-biasa ini, dia cuma dapat 1-2 orang. Tapi kalau hamba Tuhan atau pemimpin jatuh, biasanya tuh nyeret banyak orang. Bukankah kita seharusnya mendukung, kita doain supaya nggak lebih banyak jiwa terhilang? Kenapa kita justru senang? Saya rasa ada something yang gak sehat. Karena kalau kita satu tubuh dan kita sehat, kegagalan gereja Tuhan dimanapun itu menjadi kegagalan kita. Betul?
Makanya dibilang apa? Satu tubuh sakit, yang lain merasakan. Gak ada dibilang, yuk kita janjian yuk sakit. Otomatis. Kecuali kita kaki palsu atau tangan palsu. Kalau kita tangan asli, kalau kita bagian tubuh asli, logikanya itu nggak perlu diperbuat. Saya cucuk ini, semuanya ini bisa merasa. Jadi kalau Anda hari ini senang nyari-nyari kesalahan hamba Tuhan, tanya dengan jujur, bapakmu siapa? Karena setahu saya ada di Alkitab, dia setelah mencobai Tuhan, dia mundur dan dia tunggu waktu yang terbaik, dia tunggu kapan jatuh. Jadi kalau Anda adalah tipikal itu, dan apalagi gabung di Facebook di mana gereja sesat ini segala macam, ngerti. Apa untungnya buat saudara? Nah, saya boleh ngomong terus terang kok. Sekarang dengan Anda gabung itu, apa yang ditambahkan dalam imanmu? Apakah itu membuat kau semakin cinta Tuhan? Kalau itu tambahkan imanmu dan buat kau semakin cinta Tuhan, go ahead. Amin. Benar apa benar yang saya sampaikan? Ya. Nah, saudara, Tuhan itu membuat dirinya no reputation, dia nggak ada bela. Nah, kita lihat apa aja yang Tuhan Yesus buat, saudara. Kita nggak usah buka lah, saudara. Yesus di usia 12 tahun, saudara. Dia di usia 12 tahun. Kemarin saya sudah sempat singgung, saudara. Dia 12 tahun udah pintar sekali. Itu MTH, profesor, segala macam, tanya, jawab dengan dia. Dia dengan begitu pintar, saudara. Dan saudara tahu mamanya tiba-tiba udah nyari dia 3 hari. Ketemu dengan dia di bait Allah, pulang depan orang. Dalam terjemahan lain ada tulisan ini, bahkan dia pulang dan hidup dalam asuhan mereka. Ada kata bahkan. Kenapa ada kata bahkan? Karena hebatnya artinya orang seperti dia yang punya karunia, punya semuanya kepintaran, bisa tunduk kepada Maria yang tidak tahu waktu dia jawab, tidakkah kau tahu bahwa aku harus di rumah Bapakku? Dia tidak tahu. Hari ini kalau kau di bawah seseorang yang dalam tanda petik jauh daripada kau, jauh kepintaran, jauh karunia, bisa tunduk kan? Tuhan Yesus lakukan itu, saudara. Dia punya, tapi dia bisa tunduk. Amin. Sekali lagi saya katakan, kedewasaan itu bukan dilihat dari karunia, karakter. Makanya ada banyak, bukan ibu, saudara. Ada banyak orang pendoa syafaat. Ini sorry, saya kata ini realita. Itu berontak sama gembalanya. Kenapa? Mereka merasa mereka sakti. Mereka dapat penglihatan, wih, ada kambing, telinganya kelinci. Bapak gembala lihat nggak? Nggak lihat. Oke, kita doa lagi. Laba-laba sini, sandal lama, sandal baru. Doa. Lihat lagi. Ada lihat lagi nggak? Ada nih monyet ke badannya kelinci. Oh, lihat nggak? Oh, nggak lihat. Kita doa lagi. Lihat lagi apa lagi? Kodok, badannya monyet. Ini lah. Dan lama-lama dia bilang, buta gembala saya lebih bisa melihat. Dia kumpulkan orang. Yuk kita sharing-sharing. Seringkali kan kalau kita gosip pakainya supaya rohani sharing. Hati kita ngerti kok sebenarnya kita sharing atau gosip. Yuk saya sharing yuk. Ada yang buat pokok doa, apa memang betul didoakan? Tuhan Yesus usia 12 tahun, dia tetap tunduk. Ini seperti saudara berkata, seperti jenderal tunduk kepada kopral. Kita yang belum punya saja, kita nggak bisa sama. Tuhan yang punya, dia bisa sama. Apalagi saudara, yang Tuhan Yesus alami. Saudara, Yesus dibaptis Yohanes. Saudara bayangkan
Dia ngantri bersama dengan pelacur. Dia ngantri bersama dengan orang kusta yang akan dibaptis. Dia ngantri bersama dengan pendosa-pendosa yang lain. Dia gak ada yang bilang gini, minggir semua, aku mau lewat anak raja. Gak ada. Ngantri. Dan ketika dia muncul di depan Yohanes kaget. Yohanes berkata, ini yang aku doakan. Yohanes berkata, dia ini yang aku katakan. Sesudah aku akan ada orang yang lebih mulia, yang lebih besar, bahkan membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Saudara tahu hari itu kalau Yohanes berkata, akulah yang perlu dibaptis. Saudara tahu kalau dia baptis Yohanes hari itu, langsung dia naik. Karena apa? Hari-hari itu Yohanes adalah tokoh yang lagi gentar-gentarkan. Yohanes itu besar. Yohanes itu terkenal, orang dari berbagai penjuru daerah datang untuk dibaptis Yohanes. Kalau dia mau, saudara, hari itu Yohanes lutut di depan dia dibaptis, Tuhan Yesus sudah langsung bisa jadi raja hari itu. Tapi dia bilang apa? Jangan, biarkan gak Tuhan jadi, aku yang dibaptis. Ya. Air yang sama mengalir bersama dengan pelacur, dia dicelup di sana. Bersama dengan pendosa, saudara lihat, siapa kita? Kalau kadang-kadang lihat begini malu saya. Kita yang sedikit-sedikit gak dihargai marah, gak disalam marah. Siapa kita? Bahkan saudara tahu ketika gak lama kemudian dia punya murid, dia baptis orang. Sampai orang tanya, guru, orang yang kau baptis itu baptis orang. Orang pertanyakan predikat dia, bagaimana mungkin dia bisa? Dia ini pendosa juga. Tuhan tempatkan diri dia di jalan yang sulit. Dia gak pernah ambil jalan bypass. Apalagi saudara? Saudara kalau tahu, pencobaan di padang gurun, saudara. Tuhan sudah lapar, iblis datang kasih ide, saudara. Ya. Dia berkata gini, jika engkau anak Allah, ubah roti ini jadi. Dia tahu saudara. Tuhan Yesus lagi lapar, dia tahu. Dia kasih ide. Dengarkan baik-baik, gak semua ide datang daripada Tuhan. Pernah Tuhan tegur Petrus, dia berkata, iblis enyah, karena kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dengar, kalau kau cuma pikir dengan pikiran manusia, setan bisa tunggangi hidup. Kalau kau cuma jadi orang yang dikendalikan perasaanmu Tuhan dalam hidupmu, perasaanmu membuatmu marah, perasaanmu menentukan engkau mengambil keputusan, iblis bisa tunggangi itu. Petrus itu perasaannya, pikirannya. Dia bilang, Tuhan, dia sebenarnya saudara kalau lihat, Tuhan Yesus ini sebenarnya disayang sama Petrus. Dia sebenarnya bahasa aslinya dia bilang apa? Tuhan, pikirkan. Bahasa aslinya dia bilang, pikirkan dirimu, sayangi dirimu. Ngapain lu mau mati? Belajar mengasihi dirimu. Ngapain lu mau menderita? Saudara tahu, dia hardik supporternya. Hari ini kita pemimpin, berapa banyak kita sebenarnya bahwa kita salah. Kita tahu kita salah, yang di bawah kita dukung dan kita senang. Kita senang ada yes man. Tapi Tuhan tidak. Kegagalan kita sebagai anak Tuhan adalah kita kalau bawa orang ke pihak kita, gak ke pihak Tuhan. Itu kegagalan kita. Anda kalau bisa bawa orang ke pihakmu, tapi tidak di pihak Tuhan, engkau gagal. Saudara lihat waktu dia pikul salib, saudara. Waktu dia pikul salib, ada perempuan-perempuan yang nangis. Dia berkata, hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu. Saudara bayangkan ya, Anda kalau terluka ya, Anda lagi menderita dengan Tuhan, dan ada orang berkata gini, iya, kamu yang benar, dia yang salah. Kamu yang benar. Itu kok saudara pikir bangun imanmu?
Tapi berapa banyak di antara kita senang loh yang begini. Betul? Kita senang orang yang mendukung kesakitan kita. Kalau kita pahit dengan seseorang dan ada orang pahit dengan orang yang sama, kita seperti punya kebahagiaan tersendiri. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Ya hardik. Paulus, dia pernah hardik juga supporter dia. Mau tahu di mana? Ketika dia lewat di sebuah kota, ada orang dirasuki roh piton. Dia berkata, ini hamba Allah, ini hamba Allah, ini hamba Allah, ini hamba Allah. Saudara, satu hari dia udah gak tahan, dia udah rasa tekanan di alam rohnya. Dia balik, walaupun kelihatannya rohani, ternyata itu rohana. Berapa banyak dia terlihat, saya mau sharing, bungkusnya kayaknya rohani. Sebenarnya itu roh yang berbeda. Dan Paulus dia detect itu. Dia berkata apa? Iblis kenyang. Saudara dengar, iblis bisa support engkau. Iblis bisa support perasaanmu. Iblis bisa support kau dengan kekayaan. Iblis bisa support kau dengan apapun. Tapi kau gak pernah dibawa. Sentermu Tuhan, sentermu dirimu. Amin. Dan dengar, dia support. Saudara dengarkan baik-baik hari ini, pemimpin belajar. Dan saudara yang di bawah belajar, kau menjadi supporter yang sehat. Jangan ketika pemimpinmu salah pun engkau dukung. Kau harus belajar berdiri benar di atas benar, salah di atas salah. Karena justru sebenarnya tindakanmu yang mendukung, misalnya pemimpinmu salah atau saudara sama kita salah, engkau sedang menjerumuskan dia lebih jauh. Dia udah di pinggir jurang nih, lu dorong namanya. Seharusnya ada orang berkata, berani berkata, Pak sorry, itu salah Pak, seharusnya gak boleh begitu. Gak boleh Pak, sorry, maaf saya harus ngomong. Ini salah sebenarnya, itu yang benar. Tapi sebenarnya kalau Anda, semuanya Anda benarkan, sorry, Anda penjilat. Kalau semuanya Anda benarkan, Anda penjilat. Tapi kalau Anda orang benar, kita tetap teman. Tapi sorry to say, karena aku mengasihi kau, kalau kau salah, kau harus kasih tahu kau salah. Aku gak peduli kalau kau membenci aku akan tetap mengasihi kau. Itu yang namanya tough love. Amin. Dan kita seringkali begitu. Saudara tahu kasih yang semu itu, kasih yang palsu itu seperti apa? Kita saking mengasihi seseorang, kadang-kadang dia salah pun kita nggak mau apa-apa, kita biarin, sudahlah biarkan. Tapi begitu orang yang kita benci, salah sedikit aja, bahkan dia nggak salah, kita bisa lihat salah. Itu bukan kasih. Tapi kasih yang benar adalah ketika dia salah kita tegur. Ya, berikut lagi apa lagi yang Tuhan Yesus alami, saudara? Ya, dia alami lagi, saudara. Kalau lihat ya, kita loncat aja, saudara. Ada banyak hal yang Tuhan alami, tapi karena saya lihat berapa di antara saudara sudah 5 watt, 2 watt, udah makin turun, saudara. Ya, Yohanes 13, saudara. Nanti saudara lihat aja, itu saya pernah bagikan, saudara. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara tahu, pekerjaan pembasuh kaki itu pekerjaan abdi, pekerjaan budak. Dia Tuhan loh, saudara. Dia ini orang sudah punya semuanya secara manusia pun. Siapa Pak? Biar dihabis terus. Oh, siapa yang ngantuk-ngantuk disuruh nari di depan. Nanti saudara yang ngantuk-ngantuk, kalau saudara lihat saya semakin dekat, saya percaya suara matamu akan besar. Saudara lihat, Tuhan Yesus itu dia turun ke bawah, dia membasuh kaki murid-muridnya. Apalagi saudara yang dia alami, saudara dengar, dia alami lagi saudara kalau di Getsemani.
Sebenarnya di Getsemani itu dia punya titik, dia bisa mundur. Betul? Hari itu dia bisa selamatkan dirinya, tapi dia berkata apa? Thy will be done. Itu bukan kehendakku. Lagi di mana saudara? Saudara mau tahu di mana? Waktu dia disalib. Dia lagi sakit, dia disalib. Saudara, ada orang berkata begini, jika engkau betul-betul anak Allah, turun. Bayangkan kalau dia bilang, apa lu bilang? Coba saudara bayangkan, kekristenan jadi cerita doang. Tapi dia nggak bisa. Bisa nggak Tuhan buat gitu? Bisa. Sebenarnya itu titik krusial. Kalau dia sampai marah, hari itu kita semua dari neraka, saudara. Itulah titik paling ujung. Dia lagi disalib. Ada orang lagi datang, saudara. Jika kau anak Allah, nah, saudara. Nah, saudara, yang saya mau lihat adalah, saudara lihat bentar di dalam kenapa Tuhan dia itu bisa memilih, kan gitu. Tuhan Yesus tuh jadi role modelnya kita, betul? Bagaimana dia bisa taat? Kenapa dia bisa taat? Kenapa dia harus jadi manusia supaya kita juga bisa melakukan yang sama? Kalau dia dalam wujud Allah, kita berkata kita nggak bisa, tapi dia akan mengambil rupa manusia supaya dia menjadi jalan kebenaran dan hidup. Amin. Dia menjadi suatu. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa? Dengan sekali lagi saya mau berkata, ada kabar gembira bahwa jalan yang sempit itu, jalan yang sulit, jalan yang kata orang tidak bisa, keputusan-keputusan sulit yang membawa kita naik, ternyata kita bisa buat. Amin. Kalau kita terima kekuatan itu. Nah, seperti apa kekuatan? Lihat sebentar dalam Yesaya, saudara. Yesaya 7. Saya lagi lihat-lihat siapa yang mengantuk, saudara. Mau saya suruh nari gitu. Dibuat siap-siap ya. Jadi saudara, ya. Atau enggak saudara gini, saudara berjemaat tapi di sini gambar bola mata, saudara. Jadi saya nggak tahu. Yesaya 7, saudara. Yesaya 7. Ayat yang ke-14. Lihat judul perikopnya. Dikatakan apa? Pemberitaan mengenai Immanuel. Siapa Immanuel, saudara? Yesus. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-14, perhatikan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sungguhnya seorang perempuan muda, yaitu Maria, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia, perhatikan, akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan lain dia berkata apa? Dia akan makan dadi dan madu dulu, baru dia tahu menolak yang mana yang jahat dan memilih yang baik. Dia tahu menolak yang jahat dan memilih kehendak Tuhan yang sulit. Saudara lihat, Tuhan Yesus ternyata selama hidupnya di muka bumi, dia puas dengan dadi dan madu. Apa itu dadi dan madu? Saudara, dadi ini adalah curds, ya. Curds ini dibuat lewat dari susu, saudara. Ya? Nah, saudara dengar, susu ini adalah makanan yang paling melimpah. Makanan pertama ketika kita dibawa ke muka bumi, itu makanan paling lengkap. Namanya susu. Apa yang melimpah? Anugerah Tuhan. Apa itu madu? Kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih manis selain love of Jesus. Selama hidupnya dia makan, dia penuh dengan anugerah. Dia makan setiap kali dia mengalami namanya, dia terima madu cinta daripada Tuhan. Itu membuat dia punya kekuatan untuk memilih apa yang sulit. Saudara, saya buktikan dalam Alkitab, saudara. Mari kita lihat sebentar. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Berapa ayat lagi kita akan selesai, saudara? Ingat ya, berapa ayat? 1 Yohanes, kok ketawa saya bilang berapa ayat? 1 Yohanes 4. Saudara, ini kunci, saudara. Saya berharap saudara nangkap betul-betul. Ingat, teknologi semakin canggih, dia semakin simpel sebenarnya. Manusia kita aja jelimet, bagaimana caranya?
Sebenarnya Tuhan berikan solusi. Kalau saudara ngerti ini, kau terima, kau akan tiba-tiba jadi orang yang naik terus ke atas. Orang lain menghindari penderitaan, kau tiba-tiba bisa jadi orang yang maju ke atas. Lu gak mau gua ambil. Lu gak mau ngalah, lu buang ini. Ini yang dia buang, kau bisa lihat itu permata yang indah. Buat mereka itu masalah. Tapi ketika kau mengerti ini, kau akan tahu ini permata indah. Saudara dengar, pernah ada sebuah kejadian. Ada orang di Kalimantan atau di mana saya nggak tahu. Mereka ada ganjelan pintu sudah lama. Dari nenek moyang mereka itu sudah ada. Saudara, rumah mereka rumah lama. Ada ganjalan pintu batu. Nah, satu hari ada seorang bule, saudara, dia dibawa, dia kasih, bule ini lihat itu batu. Dia berkata apa? Boleh saya beli batu itu? Mereka berkata itu cuma ganjalan pintu. Dia berkata, gue beli, lo gak apa-apa dikasih gratis. Saudara tahu begitu dia bawa, itu diamond. Itu batu gio atau batu apa, saudara, besar. Tapi buat orang yang gak mengerti, itu cuma jadi ganjalan pintu yang dibuang. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang datang dan dia melihat. Buat orang lain penderitaan harus dia dibuang. Tapi buat kau yang punya kecerdasan rohani, kau lihat lewat ini aku naik. Dia gak mau buang, dia sedang berikan aku kesempatan untuk next level. Dan kadang-kadang dengarkan dalam hidup kita, ada pilihan-pilihan dalam sekian detik kau harus pilih. Dan itu menentukan kau naik atau kau turun. Kalau kau punya ini, kau bisa berkata, aku ambil. Dan tiba-tiba kau naik. Amin. Dan sini bilang apa, saudara lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Dibilang apa? Kita mengasihi Allah lebih dahulu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara dengarkan baik-baik. Hanya orang yang terima kasih Allah bisa mengasihi sama. Kalau kau gak dipuaskan Allah, kau tidak akan mungkin bisa melakukan. Lagi saudara, firman Tuhan berkata apa? Barang siapa mengasihi aku, dia menjadi pelaku firman. Saudara tahu kasihnya apa? Inilah hubungan. Ada keintiman. Di situ kau terima daging dan madu. Kau baru bisa menjadi pelaku firman. Amin. Kau terima daging dan madu. Tiba-tiba kau punya kekuatan untuk melakukan. Amin. Satu ayat terakhir, saudara. Ternyata masih banyak. Amin. Enggak betul, saudara. Satu ayat terakhir, saudara. Filipi, saudara. Ayat lagi. Filipi, saudara. Tadi ibu tadi waktu kirim, tadi waktu jadi WL, dia berkali-kali sebenarnya sadar nggak sadar, dia ngomong soal pilihan. Kekuatan untuk memilih. Saudara dengar, hidup kita tergantung pilihan kita. Kau pilihnya benar, kau naik. Kau pilihnya salah, kau turun. Amin. Dalam hidup kita simpel, saudara. Hidup kita simpel. Anda mau lihat, Anda mau tahu keputusanmu baik atau benar, seperti ini, saudara. Baik atau tidak, Anda kalau ambil keputusan yang benar, hidupmu naik. Karena semua yang daripada Tuhan gak pernah bawa kau turun. Dia akan bawa kau naik. Amin. Lihat di dalam Filipi 1, saudara. Filipi 1 ayat 10 dan 11. Filipi 1 ayat 10 dan 11. Perhatikan dia bilang apa? Ayat 9 mulai. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Filipi 1 ayat 9. Saudara kalau lihat, inilah doa seorang Paulus, saudara. Kalau saya berdoa dengan buat seorang, artinya itu sesuatu yang penting. Saya doakan, sampai saya doakan, sampai saya dukung. Artinya ini suatu hal yang penting, betul ya? Dia doakan, dan inilah doa Paulus, inilah kerinduan Paulus. Dia berkata begini, ayat 9, dia perhatikan saudara, dia bilang apa? Dan inilah doaku, perhatikan. Semoga kasihmu makin melimpah
dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dia berkata begini, semoga kasihmu makin melimpah, passionmu makin naik, kehausan dan kelaparanmu akan Tuhan makin naik. Dan dia berkata, kau akan melimpah dengan pengetahuan. Kata pengetahuan di sini adalah to know by revelation. Saudara dengarkan baik-baik, kalau kau punya cinta akan Tuhan, dimanapun kau baca Alkitab, kau akan cepat dapat pewahyuan. Kau lihat manapun, kau punya pewahyuan akan Tuhan. Karena apa? Hatimu tertuju ke sana. Ada orang berkata begini, kenapa Pak, saya kok gak bisa dapat pewahyuan? Saya mau tanya satu hal, hatimu tertuju ke Tuhan gak? Kalau hatimu tertuju ke Tuhan, dia mudah ngajar kau. Sekarang ngapain dia ngomong kepada kau? Bayangkan saya ngomong dengan contoh dengan seorang. Orang ini lihatnya ke sana. Dia ngomong dengan orang lain lagi. Saya ngomong sama dia. Buat apa sih? Sama dengan Tuhan. Ketika kau punya passion, ketika kau punya cinta, kau punya yang namanya revelation. Apalagi saudara yang kau punya. Dengarkan baik-baik. Dikatakan apa? Kalau dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan. Kata pengetahuan adalah to know by revelation, yang benar dalam segala macam pengertian. Saudara, kata pengertian, segala macam pengertian ini, depth insight. Anda bisa menangkap kedalaman daripada hati Tuhan. Kau lihat aja, dia walaupun gak ngomong, kau bisa sense dia duka. Kau tiba-tiba jadi orang yang bisa menangkap deep calls unto deep. Kau bisa menangkap yang tidak terlihat oleh orang. Orang lain mungkin ceria-ceria, orang lain gak apa-apa, saudara dengar. Tapi orang yang punya kedalaman, dia bukan lihat lagi yang terlihat, tapi dia lihat apa yang dia rasa di dalam. Saudara lihat, waktu Tuhan Yesus akan mati, semua orang hari itu buat pesta. Semua orang lagi pesta. Cuma ada satu Maria yang tahu hati Tuhan sedang duka. Dia datang, saudara, dia terobos kumpulan orang. Dia pecahkan buli-buli narwastunya. Dia nangis. Saudara bayangkan kalau pada saat itu tuh gak masuk akal, karena itu lagi pesta. Tapi anyhow, ada orang yang nangkap that inside. Dia pecahkan. Dan dia nangis. Dia bahkan melewati tradisi manusia yang pada saat itu sebenarnya cuma laki-laki yang boleh keluar. Dia tangkap. Secara manusia gak masuk akal. Mungkin hari itu tidak mungkin Tuhan tidak senyum. Hari itu mungkin lihat secara manusia oke. Ada banyak di antara kita dengar, kau kelihatannya oke, tapi di dalammu gak oke. Tuhan tahu. Ini yang membuat kekristenanmu jadi beda, saudara. Dengarkan baik-baik. Kekristenan bukan agama, tapi kekristenan adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Bicara, saudara, bicara. Hari ini, sore ini berkata Tuhan, jangan lewati aku. Biarkan kita punya kasih yang melimpah dalam hidup kita. Paulus yang berdoa, yang aku doakan adalah semoga kasihmu melimpah, agar kau melimpah dengan pengetahuan dan kedalaman, sehingga kau bisa memilih yang terbaik. Kau gak pernah tahu di depan 1 jam lagi kau berhadapan dengan apa yang menentukan pilihanmu naik atau turun. Kau gak pernah tahu. Kita gak bisa bilang hari ini kita Kristen, besok kita Kristen. Sedangkan orang yang sudah sekali beriudas, berjalan dengan juru selamat yang menjadi manusia, lihat orang mati dibangkitkan.
Lihat orang lumpuh berjalan. Lihat 5 mujizat 5 roti 2 ikan berkelimpahan. Lihat orang mati dibangkitkan. Tetap terakhir jadi seorang pengkhianat. Lihat Demas, Alkitab berkata, Paulus berkata, Demas setelah mencintai dunia. Di sebuah titik dia ikut dengan Paulus, tapi di sebuah titik dia berkata, aku berhenti di sini. Hari ini dengarkan baik-baik, kau gak pernah tahu sekali lagi. Ada waktu-waktu ke depan. Kau yang teledor dengan hidupmu dan kau anggap enteng, kau anggap biasa. Yang paling celaka adalah barang siapa yang merasa dirinya kuat, kau akan jatuh. Kita perlu kekuatan setiap hari. Makanya kenapa Alkitab berkata tetap kerjakan, berjaga-jaga, itu dia. Kau gak pernah tahu di depan. Kita harus punya ekstra minyak. Kita gak pernah tahu kapan dia akan datang. Bukan kesibukan, bukan aktivitas rumah, tapi menjadi dekat dengan Tuhan. Di mana kau bisa menangkap hatinya. Saudara, di tengah saya lagi kekurangan, di tengah saya lagi gak punya, di tengah saya lagi membutuhkan sesuatu, tiba-tiba ada tawaran, saya ditawarkan untuk mengambil sebuah pelayanan yang besar. Di tengah-tengah masa transisi saya akan pindah pelayanan. Ditawarkan pelayanan yang menggiurkan, ditawarkan keuangan, ditawarkan kemudahan. Tapi hari itu saya gak ambil, karena saya tahu saya melangkah karena uang. Di hari itu saya gak tahu, dan ketika saya tolak itu sepertinya sebuah chance hilang. Dan tiba-tiba berikutnya, hari berikutnya, gak selang cuma berapa hari, gak jauh, ditawarkan, mau gak kau mengambil pelayanan kaum papa, pelayanan kaum pengungsi. Hanya orang gila yang berkata kau akan kaya. Tapi di situ bel saya bunyi, dia berkata ambilkan. Di situ hatiku. Orang berkata, kau bodoh menolak seperti itu, kalau kau gak cukup bodoh, kau gak bisa ikut Tuhan. Tapi yang membuat orang itu bisa ambil pilihan yang bodoh buat dunia, kau perlu kekuatan. Kau perlu menjadi cukup gila. Dan itu perlu kekuatan. Dengar, kalau dunia bisa menerima kau, jangan-jangan karena kau selaras dengan dunia. Kenapa dunia menentang kau? Dunia gak bisa terima, gak masuk logika mereka pilihan. Dunia akan memilih jalan yang sempit. Dunia akan memilih, dunia akan buang jalan yang sempit dan menanjak. Tapi disitulah orang-orang Kristen seperti Filipus akan pilih jalan yang sepi itu. Dan dia tinggalkan semua. Bahkan dia tidak menoleh ke belakang seperti Lot. Dia gak melambai kepada ke belakang. Begitu Allahnya berkata, pergi ke sana, dia pergi, saudara. Ada seorang seperti Elisa. Ketika Elia lemparkan kainnya, langsung dia potong lembunya. Dan dia buat pesta kepada semua. Dia berkata, aku akan pindah. Buat dia panggilan. Bahkan menjadi seorang abdi, seorang kacung. Selama 20 tahun dia gak pernah dimunculkan. Dia buat pesta, saudara. Buat dia panggilan buat Tuhan. Itu adalah segalanya dalam hidupnya. Bahkan dia sepertinya jadi golput. Dia rayakan penderitaan dia. Dia rayakan hari di mana dia jadi abdi. Dia rayakan hari di mana dia jadi miskin secara manusia. Dengarkan, Tuhan berkata akan tiba masanya. Kau menangis tapi dunia akan tertawa. Ada masanya kau akan menangis tapi dunia lagi pesta. Hanya ketika orang yang tahu daging dan madu ini kau akan mengerti hati Tuhan. Kau berkata seperti Musa, baca di Alkitab. Dia memilih menderita bersama dengan umat pilihan daripada dia harus tinggal di istana Firaun dengan segala kemewahan.
Pertanyaannya, cukupkah kau bodoh untuk ambil kehendak Tuhan? Atau kau cukup pintar? Saya berdoa hari ini, engkau jadi yang bodoh daripada Tuhan. Tapi apa yang bodoh daripada Tuhan dipakai Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berkibar dari dunia. Bahkan apa yang lemah daripada Allah akan dipakai untuk memalukan orang-orang yang kuat dari dunia. Maukah kau berdoa hari ini? Saya mau ajak saudara doa yang berbeda, yaitu berkata, jadikan aku bodoh daripadamu. Jadikan aku yang lemah daripadamu. Aku lebih pilih Engkau Tuhan dimanapun. Mari berapa saat ingin ngomong dengan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Thank you, Father. Dia dengar doamu, dia dengar kerinduan. Hari ini dengarkan baik-baik. Ada sebuah pengesahan. Ada orang-orang yang lewat hari ini, mulai hari ini menjadi titik balik dalam hidup hari ini. Kau lihat, kau akan lihat. Saya berkata enggak semua orang, saudara. Tapi ada orang-orang tertentu yang kau dari awal kau tahu ada seperti sebuah tangisan, ada sebuah kerinduan. Kau akan lihat, kau akan dibawa kepada batas-batas, kepada limit yang gak pernah kau tembus selama ini. Kau akan dibawa kepada level yang baru hari ini. Mulai hari ini, kata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Saudara, apa yang saudara terima hari ini di hadapan Tuhan? Saya melihat, saudara dengar, ada seperti takaran. Ada takaran. Sikap hatimu, timbangan, seberapa kau merindukan, seberapa penuhkan. Ternyata masing-masing orang di tempat ini udah bawa wadah. Dan Tuhan penuhkan seberapa wadah yang kau bawa. Dan itulah menjadi modalmu di hadapan Tuhan. Dengar, itu akan dimateraikan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari pada saat ini dengarkan. Sebelum engkau makan tubuh dan darah Tuhan, yakinkan kau beres dengan Tuhan. Yakinkan kau beres dengan sesama hari. Apakah ada di antara saudara yang belum menerima tubuh dan darah Tuhan, tapi kau mau ambil bagian? Mari saudara, apa yang kau terima hari ini, itu akan dimateraikan. Apa yang kau terima, itu akan dimateraikan. Syagadala mari. Mari hari ini bereskan semua yang membuat kau bocor. Mari buang semua yang membuat kau jadi Kristen yang cetek. Tuhan akan bawa kau kepada kedalaman. Tuhan akan bawa kau kepada pendewasaan. Tuhan akan bawa kau dalam kemuliaan yang baru. Yes. Sembah Tuhan, saudara. Sembah Tuhan. Penyembahan itu membuka sesuatu yang baik dari diri Tuhan untuk dicurahkan dalam hidup. Mari kebaskan semua keletihan. Mari kebaskan ketidakpercayaan. Mari kebaskan penghakiman. Mari kebaskan semua yang negatif dari hidup kita hari ini. Bebas saudara. Biar kau keluar dari retret ini
menjadi orang yang baru. Yes, saya lihat sayap-sayap baru. Saya lihat sayap-sayap yang brand new, menggantikan sayapmu yang sudah rusak, menggantikan sayap-sayapmu yang sudah rusak. Ada sayap-sayap baru. Ada orang-orang kau akan diterima sayapnya. Banyak ini sayap banyak. Anda akan dibawa menembus dimensi yang belum pernah kau tembus. Kau akan dibawa. Ada kadang-kadang saudara selama ini kau udah berumur untuk masuk level itu, tapi kau nggak bisa tembus. Hari ini dengan Tuhan berikan sayap ini untuk kau masuk kepada ketinggian itu. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, ini adalah kekuatan makan dan minum. Tuhan, hanya orang yang makan dan minum dia akan kuat. Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan dan menggenapi. Kami juga terima darah-Mu yang membawa kami beribadah mendekat kepada Engkau. Tidak ada jarak antara kami dengan Engkau. Kami terima kesembuhan. Kami terima kemanisan, kesembuhan di jiwa, kesembuhan bahkan di fisik kami terima. Alkitab berkata ada kehidupan di dalam darah. Semua yang mati dalam hidup kami, semua karakter yang mati, semua karunia yang mati, semua talenta-talenta yang mati, semua yang selama ini mati, hidup kembali di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima gelora cinta, kami terima passion, kami terima kekuatan, kami terima kemampuan, kesanggupan, kami terima perluasan, kami terima hari ini materai. Mari saudara makan dan minum. Saudara yang sudah makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, mari angkat kedua belah tangan. Angkat kedua belah tangan, angkat kedua belah tangan. Tuhan materaikan apa yang kami terima. Materaikan dan terjadi. Termanifestasi dalam hidup. Kami akan lihat terobosan, kami akan lihat janji-janji Tuhan. Kami akan lihat kemenangan-kemenangan. Kami akan lihat ketajaman demi ketajaman, power demi power. Itu turun dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak pernah sama lagi. Kami tidak pernah sama lagi. Kami jadi beda. Kami jadi beda dari awal kami datang. Ada cara pandang yang baru. Ada pilihan-pilihan yang mulia yang akan kami ambil dari ini. Kami terima berkat ini, dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari amin 7 kali. Amin, amin.